Salah satu sunnah salat adalah membaca surah atau ayat Al-Quran usai membaca surah Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah dan 6.000 lebih ayat, jadi kita semuanya memiliki pilihan surah atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Semua surah maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca mulai dari surah-surah pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang dan ada juga yang membaca surah atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Surah atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh? Dari Kutubah bin Malik, beliau pernah menjelaskan rakaat pertama membaca surah Kahf untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari kebangkitan, hari berhisab surga neraka pahala dosa dan lain sebagainya supaya kita selalu ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari itu, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur lalu dihisab semua amalannya. Kemudian diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua dari Ammar bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh membaca surah At-Takwir. Hadis riwayat An-Nasai. Di dalam Quran surah At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Ayat tersebut seolah-olah surah ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur, terjadi kegoncangan di mana-mana. Matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah. Keutamaan membaca surah At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kehusyuan dalam sholat bahwasanya kita semua akan meninggal. Akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu disarankan untuk kita semua bacalah doa surah ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik.